Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Hakikat Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Haqqu Raja'u Ilallah. Raja berarti mengharap sesuatu atau tidak ditanda. Hal ini tersebut sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Takabur ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a lillahi fa inna ajala lillahi la'ata wa huwa sami'un alim. Artinya adalah siapa yang mengharap ketemu dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Takabur ayat 5. Menurut istilah, raja berarti berharap atau memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka raja ini harus disertai sikap optimis, perasaan gembira, perasaan percaya, ya yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal saleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kebalikan dari sifat tanda adalah putus asa. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai orang yang sesat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hijr ayat 55 sampai 56. Qalu bas kalau bikin orang lain yang umumnya rahmati rabbihi illa solun. Artinya mereka hanya menyatakan kabar gembira padamu dengan dunia, maka janganlah kau termasuk orang yang dan ada yang berputus asa dari tempat dunia, kecuali orang yang sesat. Ayat tadi ayat 55 sampai 55. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala benar ada. Ketika seseorang memiliki raja, maka dia berusaha untuk menghadapi sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki sifat pengampun, pengasih dan penyayang. Sebagai dosa, rasa optimis dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetap ada dalam dirinya, walaupun kemudian bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sikap khauf. Menurut Abu Al-Razabari, antara khauf dan raja ibarat sayap dua burung. Ketika sayap tersebut sama, maka burung tersebut mampu terbang secara sempurna. Namun jika kurang, maka terbangnya juga kurang sempurna. Dan jika salah satu sayap itu hilang, maka burung ini tidak akan bisa terbang. Apabila kedua sayapnya hilang, maka tak butuh waktu lama burung itu akan mati. Sebab kau dapat mencegah seorang berbuat dosa, bahkan raja dapat mendorong untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Belum Al-Ghazali itu harus bertanya, manakah yang lebih utama dari sifat kau dan raja? Beliau balik bertanya, manakah yang lebih nikmat, air atau roti? Bagi orang yang haus, air lebih tepat, namun bagi yang sedang lapar, roti lebih tepat. Jika rasa dahaga dan rasa bersamaan dan kadar yang sama, maka air dan roti perlu dikonsumsi secara bersama-sama. Apabila hati seseorang yang penyakit merasa aman di azab Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah orang. Bahkan apabila hati seseorang ada putus asa, maka obatnya adalah raja. Jika kaunya raja itu maka pada diri seseorang, makanya tidak akan mudah menghakimi orang lain. Sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ketika melihat orang yang ahli maksiat tidak divonis pasti masuk neraka. Bisa jadi dalam hatinya ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surga. Sebaliknya, jika orang rajin ibadah jika masuk neraka karena ada sifat sombong dalam hatinya. Dalam membuka sifat raja. Sifat raja akan pada diri seseorang dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama,
muhasabah atas sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti mawas dari atas apa yang telah diperbuat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat raja akan muncul pada diri seseorang yang hatinya penuh rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang bicara dan berbicara. Dalamnya terkandung dan pelajaran bagi siapa yang ingin mengambilnya. Setiap ayat Al-Quran berisi pesan-pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia dalam pelajaran yang memahami secara mendalam, maka akan tumbuh sifat lainnya. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah. Kita baca akan hidup pada diri seseorang. Manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang terbaik bagi semua makhluk ciptaannya. Tak ada satupun makhluk di dunia yang sia-sia, pasti bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat sifat baca. Seorang yang memiliki sifat baca akan memperoleh manfaat di antaranya adalah semangat dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan selalu berusaha kalau melakukan jalan yang benar. Kita akan membuat seorang yang memiliki sifat baik. Apabila ia mampu merawat sifat baik